Berikut ini adalah penjelasan menu-menu yang ada di akun Koisan di game. Pertama di paling atas ada di situ tulisan Koisan, kemudian di atasnya 29.950. Ya, itu adalah angka experience. Semakin besar experience-nya, semakin besar juga statistik dari koi yang kita miliki, baik itu nyawanya, attack-nya ya. Nah, ini bisa bertambah untuk experience ini dengan bermain di dungeon ya, atau dungeon tulisannya bisa kita lihat di sini di bawah ada dungeon atau dungeon, dan ada PVP ya, player versus player di bawah. Nah, ini bedanya kalau dungeon kita melawan musuh yang seperti muncul di sini ya. Nah, ini musuh-musuhnya yang bisa kalahkan dengan relatif lebih mudah tentunya ya, asalkan kita memiliki experience yang tinggi ya. Semakin tinggi experience, maka untuk melawan musuh-musuh yang ada di sini itu semakin mudah ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk PVP ya. Nah, di sini untuk PVP player versus player ini melawan koisan lagi. Jadi NFT koisan, ikan koi ini melawan NFT koisan lagi ya. Di situ ada waktu untuk matching ya, atau menunggu lawan, dan setelah sekian menit, misalnya 1 menit atau 1 menit setengah, nah sudah dapat lawannya, kita akan baru bertemu dengan player lain ataupun dengan koisan lainnya ya, untuk player versus player. Kemudian di atas di sini ada stamina yang ada tulisan 100 strip 100, ada love di situ. Nah, 100 stamina ini perlu dijaga, perlu diperhatikan ya setiap kali kita mau bermain, karena begitu staminanya kurang dari 100 diakibatkan karena kalah misalnya. Kalau kalah main di dungeon ataupun kalah di PVP, itu stamina akan berkurang menjadi 90 ya. Nah, otomatis perolehan token dari hasil main game untuk kemenangan selanjutnya itu menjadi 90%. Begitupun kalau kalah lagi sehingga staminanya misalnya turun 70. Nah, maka perolehan token selanjutnya itu 70% saja. Nah, sehingga dibutuhkan fruit ya, yang nanti bisa muncul juga di sini di inventory, atau kita bisa masuk ke marketplace untuk membeli fruit jika staminanya sudah berkurang dan mau di recovery menjadi 100% lagi ya. Nah, untuk membeli fruit nanti bisa masuk ke bagian marketplace, bagian fruit di situ ya, yang jualan fruit, atau bisa juga dengan memiliki koisan land. Kalau punya koisan land, tinggal farming sendiri, menghasilkan fruit sendiri, bisa dikonsumsi nanti di inventory. Di sini akan muncul hasil dari farming fruit sendiri. Nah, kemudian di sebelahnya setelah stamina di situ ada token yang dihasilkan dari main game. Ya, ini ada 2791, dan setiap token ini dihasilkan, rinciannya adalah dari dungeon setiap menang dapat 1. Setiap menang dapat 1 ini kalau stamina 100% ya. Kemudian dari PVP player versus player, setiap menang dapat 3. Setiap menang dapat 3 ya. Ini dengan catatan stamina 100%. Nah, sebagai contoh stamina 90% main PVP, kemudian menang, nah dapatnya adalah 2,7 7 topi. Ya, jadi perhatikan stamina yang ada 100 strip 100 garis miring 100. Nah, kemudian selanjutnya di sebelahnya lagi, setelah token yang dihasilkan yang 2793 ini untuk akun ini ya, di sebelahnya ada 8.900. Itu adalah battle point, poin yang dihasilkan dengan bermain di PVP. Semakin sering bermain player versus player, semakin sering kita bisa menang, dan semakin sering kita bisa mendapatkan poin ya, battle point yang diakumulasi yang ada. Contoh yang di akun ini 8.900 ya. Nah, selanjutnya untuk apa? Battle point ini akan muncul di ranking ini, top global atau ranking leaderboard ya. Di sini kita bisa melihat ada yang sudah sampai 156 ribuan ya battle pointnya. Nah, untuk akun ini dengan username Koisan itu ada di urutan ke 55
ya 8.900. Ya, semakin sering bermain game Koisan ini bisa naik lagi. Ya, bisa naik peringkatnya. Tentunya kalau masuk 3 besar ini akan mendapatkan reward yang menarik dari global ranking ini ya. Kemudian selanjutnya di pojok di sini ada quiz ya. Quiz ini adalah misi harian. Misi harian kita satu hari itu bisa bermain player versus player sampai 4 kali menang, kemudian dungeon 3 kali menang. Nah, setelah misi harian PVP dan dungeon itu ya 4 dan 3 ini akan full terisi, dan selanjutnya kita bisa lakukan claim 7 toki tambahan 0,3 7 toki ya. Ini kuis misi hariannya. Oke. Nah, kemudian kalau di battle log ini kita bisa melihat history sudah bermain ya tanggal sekian, jam sekian, kemudian dapat berapa 7 toki di sebelahnya kita bisa lihat. Di dungeon ini juga sama ya, 1 7 toki setiap menang. Oke, itu battle log, kemudian ranking, quiz. Nah, kalau untuk custom ini coming soon untuk player versus player dengan custom nanti username-nya siapa lawan siapa dengan orang yang kita kenal itu bisa di custom ya, custom. Dan custom match ini menjadi fitur yang nanti bisa dioptimalkan untuk e-sport ya. Baik, selanjutnya di bawah, di pojok bawah di sini ada My Koi. Di My Koi di sini ada beberapa varian koi yang kita miliki ya. Koisan ini saat ini ada 10 varian dan sebentar lagi akan rilis 7 varian lagi, total ada 17 varian koisan ya. Nah, ini di akun ini termasuk koleksi atau ini NFT kolektornya ya. Ini koleksi-koleksi NFT yang memang satu dengan yang lainnya berbeda karakternya, termasuk senjatanya. Ini ada 10 senjata utama yang berbeda-beda juga. Oke. Nah, NFT Koisan ini terbagi 3 jenis job ya. Ada yang tanker, assassin, dan ada warrior. Nah, bedanya adalah untuk tanker itu seperti namanya tank ya, itu adalah pertahanan. Lebih pas kita simpan di paling depan untuk pertahanan. Contoh ini tanker yang favorit yang saya sering kali pakai. Ini tanker yang memiliki nyawa cukup tinggi, kemudian bagus sekali disimpan sebagai pertahanan, taruh paling depan ya. Kemudian kalau warrior ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah bisa bertahan dan juga menyerang. Dia posisi tengah-tengah untuk warrior, sedang-sedang saja. Kemudian ada assassin lebih cocok untuk menyerang ya. Biasanya rata-rata assassin itu attack-nya tinggi, apalagi didukung dengan senjata yang bagus. Nah, jadi kalau assassin biasanya kita melihat senjata-senjata kartu-kartu serangnya, kemudian pastinya attack-nya lebih tinggi dibandingkan warrior ataupun tanker ya. Ini untuk assassin. Nah, kemudian selanjutnya setelah mengenal di My Koi, selanjutnya di sini ada tim. Tim ini untuk mengatur posisi ya, formasi tim. Misalnya saya pilih ini tankernya Hariwake, kemudian warriornya Ki Utsuri, misalnya assassinnya dipilih Ogon Utsurimono misalnya. Ya, maka ketika bermain nanti formasinya akan seperti ini ya. Kan tetapi misalnya setelah bermain saya pengen ganti formasi ya. Nah, ini bisa dipilih yang lain. Nah, kalau formasi yang saya sering kali gunakan, yang favorit sekali adalah formasi seperti ini ya. Assassinnya Kohaku yang membawa katana, kemudian warriornya Tancho yang membawa bambu runcing, kemudian tankernya Sanke yang membawa pistol di situ ya, yang seperti memakai helm PUBG ya. Oke, ini adalah tim. Kemudian di inventory ini bisa terisi fruit kalau punya land di akun ini atau sudah beli land di akun ini, sudah beli fruit di akun ini. Kemudian selanjutnya fruitnya akan muncul di sini, bisa dikonsumsi kapanpun ketika kalah ya. Dia kalah, staminanya biar langsung 100%, bisa konsumsi langsung di inventory. Oke, baik, terakhir yang lebih singkat di sini adalah untuk bermain di dungeon ya, player versus player. Saya akan demokan contoh di stage 7 ya.
Stage 7, kenapa langsung stage yang tinggi? Karena karakter yang saya miliki di sini experience-nya sudah tinggi, sehingga ketika menyerang itu sudah besar sekali karena experience-nya sudah. Baik, selanjutnya kita melihat barusan serangan dari lawan ya. Kemudian ini adalah kartu bambu runcing. Setiap kartu itu ada angka di atas, ada juga yang ada di bawah. Yang atas itu adalah damage untuk menyerang, yang bawah itu adalah nambah nyawa untuk koin yang kita miliki ya. Nah, mari kita lihat ini. Kemudian selanjutnya nambah juga nyawa dari NFT-nya. Kita bisa lihat nyawa NFT yang tengah itu nambah ya. Sekarang sudah di atas 1000 karena barusan ada nambah 20. Oke. Selanjutnya saya akan pilih kartu ini. Ini juga nambah nyawa dan juga menyerang. Nah, kemudian bambu lagi ada lagi. Oke. Nah, ketika kita posisinya membutuhkan nyawa tambahan agak banyak, kita bisa pilih kartu yang seperti ini. Di bawahnya angkanya yang besar, nambah nyawanya yang besar, dan ini bisa memperbaiki pertahanan dari poison kita ya. Baik, saya akan memilih ini karena nyawanya masih banyak. Kita serang saja biar cepat untuk menangnya. Baik, selanjutnya ini ada musuh yang cukup besar, nyawanya ya 800. Saya akan pilih 2 jenis bambu. Kemudian katana. Nah, dia akan tersisa terakhir yang hantu caster ya. Butuhkan 2 kali serang. Nah, ini cukup 1 kali serang. Ini karena experience sudah tinggi, enak sekali bermain poison. Kalau rutin setiap hari bermain itu experience-nya otomatis menjadi tinggi sekali, dan untuk menang itu menjadi sangat mudah. Sekalipun ini stage 7, ini stage 7. Nah, kemudian setelah menang yang dalam hitungan 1 menit kurang lebih ya, nah, kita bisa melihat di battle log. Di battle log di sini muncul tanggal hari ini itu 1 Seven Toki, kemudian di quiznya bertambah 1 strip ya, yang bawah dungeon. Nah, setiap menang jadi nambah lagi ini 3 kali dungeon, kemudian 4 kali PVP setiap hari ya, misi harian, dan kita bisa klaim reward tambahan 0,3 Seven Toki. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang fitur-fitur ataupun menu-menu yang ada di Poison World NFT. Semoga bermanfaat.